Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi di video kali ini kita akan coba bantu jelaskan ya. Jadi proses pembuatan bonsai dari tunggul, betul-betul tunggul nol, dari tunggulan ya, itu sampai menjadi gerak dasar cabang satu 2 dan seterusnya ya, pokoknya teman-teman seperti itulah ya. Dan ini sampai ke arah mahkota ya. Jadi kemarin ada yang request seperti itu, Mas, coba Mas buatin uh, salah satu video yang khusus membahas itu. Oke, jadi kita hari ini akan kita penuhi. Nah, jadi ada salah satu bahan bonsai ya teman-teman di depan kita ini untuk konsepnya adalah konsep mame ya. Jadi untuk pohon ini sudah beberapa kali saja kita buat video. Mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti channel ini pasti sudah paham ya untuk bahan ini ya teman-teman. Jadi untuk bahan ini awal mulanya ini tidak ada sama sekali ya. Ini tidak ada sama sekali. Pokoknya percabangan ini tidak ada sama sekali ya, betul-betul dari tunggul ya teman-teman. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi ya untuk teman-teman yang pengen lihat prosesnya dulu itu seperti apa, nanti akan coba kita lihatkan ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan juga yang sebelum itu ya, sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan lagi satu yang sangat bagus. Ciri-ciri bahan bonsai yang harusnya itu sudah ganti media, Mas. Oke. Ini kita coba perlihatkan ya. Ini adalah salah satu ciri-ciri yang apa ya, sudah mulai mau ganti media ya teman-teman, karena perakaran itu sudah cukup lumayan, mungkin hampir sudah penuh ya, karena dari awal sampai sekarang belum pernah kita ganti media ya teman-teman. Cuman ini alhamdulillah masih narik ya, cuman sudah ada mulai tanda-tanda sedikit, dia mulai agak sedikit perbedaan ya, mulai ada perbedaan di daun ya teman-teman. Nah, mulai ada perbedaan di daun. Ini contohnya seperti ini tuh. Terus ini nanti juga apakah ketika nanti habis ganti media langsung dia ngejos lagi? Biasanya iya ya teman-teman. Terus salah satu upaya kita supaya dia tidak ganti media, tetap pakai media inilah, biasanya ada beberapa akar yang akan kita tahap supaya dia ketika akar dominan dia sudah mulai penuh, kita potong, kita keluarkan, potong keluarkan. Jadi dia masih memiliki rongga-rongga baru yang nanti ke depannya akar ini masih bisa berkembang ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk bahan ini awal mulanya memang betul-betul dari tunggul, dan untuk usianya berapa ya? Kita lupa juga ya. Tadi tidak sempat kita lihat dokumentasinya, dan eh, kalau 2 tahun ini belum ada ya teman-teman, kurang lebihnya ya. Ya kurang lebih sekitar 2 tahunan lah mungkin, kemungkinan besar. Ini kita coba perlihatkan dulu ya untuk perakarannya ya. Jadi untuk 1, 2 ini background sudah lengkap semua. Ini nanti akan kita potong juga ya semuanya ya teman-teman. Jadi untuk cabang-cabang yang sudah sekiranya sudah balance kita akan potong. Nah, kita lihat ya. Kita cek dulu untuk perakarannya. Kemarin ini untuk yang belakang sudah ada yang kita tahap ya. Kelihatan nggak? Nah, untuk akarnya nanti bisa kita rapikan lagi itu. Ini akarnya sudah ada yang kita tahap ya. Kelihatan ya teman-teman. Untuk background juga sudah cukup ya. Atas juga sudah cukup. PR-nya masih di terusan cabang pertama ya. Ini sudah kita potong tadi, cuman belum, tidak kita dokumentasikan ya. Jadi nanti arahnya ke sini, ini ke depan ya. Ini tadi ada cabang lumayan besar, cuman mau saya tekuk, mau saya wiring ini sudah terlalu terlalu besar ya teman-teman. Makanya akan kita nol, kita nanti cari titik tumbuh di sini di depan kita, di depan ini, dan kita arahkan ke arah ke samping ya. Oke, kita akan langsung jelaskan dulu. Jadi tahapnya awal itu tetap pemilihan dari bahan ya teman-teman. Dari bahan boleh tunggul, boleh tunggulan ya, atau dia mempunyai gerak dasar.
Kalau tunggulan seperti biasa, 2 mata tunas kita besarkan ya, yang satu kita buat cabang, yang satu kita pakai untuk terusan badan. Nah, supaya enak jelaskannya ya, atau terusan ya. Jadi tetap dari badan, ada badan lagi ya, sampai ke mahkota. Jadi seperti itu ya. Jadi pengelosannya gimana Mas? Ini ada pertanyaan yang sangat bagus juga. Jadi ini kalau untuk cabang pertama, untuk kedua, biasanya saya tuh membedakan seperti ini ya. Kalau untuk cabang pertama tetap nanti di sini ada cabang pertama ya. Nah, ini kan ada pecahan nih, satu ya. Satu, depan ini ada depan ini ada tunas juga, nanti dua. Salah satu dari tunas ini harus ada yang dibesarkan. Yang mana? Yang di depan atau yang di belakang? Bebas. Mau yang di atas atau mau yang di bawah, itu bebas juga. Ada beberapa titik tumbuh kan, biasanya kan kiri kanan depan belakang ya, jadi seperti itu, atau belakang depan atas bawah, jadi kan seperti itu. Nah, di antara 2 mata tunas ini harus ada yang dibesarkan sebagai cabang utama lagi, supaya tajuk paling ujungnya sama halnya yang di sini ini. Kita coba lihatkan ya. Nah, untuk cabang yang di sini kenapa sudah saya press? Yang akan kita besarkan untuk sebagai terusan losan nanti di sini ya, teman-teman. Jadi asnya dia tetap di tengah, di sini nanti perpecahan saja ini. Sama halnya juga di sini nih. Kita lihatkan lagi ya. Oke, kita lihatkan lagi nih. Sama halnya di sini. Ini kan pecah dua nih. Ini ada untuk terusan, ada untuk pecahan. Boleh di depan ini untuk pecahan, boleh yang atas ini, yang di belakang ini untuk terusan, tinggal dilihat enaknya. Oke, sama satu lagi, ini juga ya, sama juga ya, sama dari di batang juga seperti itu. Nah, ini untuk terusan ya, satu untuk pecahan ya, ini untuk terusan. Ini nanti setelah ini kurang sedikit lagi kita potong, yang kita besarkan yang ini supaya untuk menjadi tajuk paling ujungnya. Jadi seperti itu ya. Nanti yang sudah lebih enak nanti di belakang ada ya, yang kemarin kita buat video tentang masalah terakhir ya, yang di Saing Simbur ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk kita buat terusan pun juga sama ya teman-teman. Nah, yang penting, aduh, kelihatan nggak nih? Nah, dari akar ya, batang, ini kan untuk gayanya kan informal nih. Nah, tetap dia nanti di sini jangan terlalu besar-besar juga ya. Nah, yang paling ujung itu nanti kita besarkan paling ya sedikit lagi lah. Nah, kurang lebih seginilah ya, kurang lebihnya ya. Kurang lebih nah seginilah kurang lebihnya. Nanti kita potong, kita arahkan ke sini. Ini sudah jadi mahkota dia teman-teman. Kumpulan, tinggal perpecahan ke kumpulan ke samping-sampingnya supaya menjadi kelompok-kelompok mahkota. Tuh, jadi seperti itu ya. Ini sambil kita sharing ya teman-teman, belajar sepengalaman saya ya teman-teman, tidak berniat untuk menggurui ya teman-teman. Itu. Ini nanti apakah masih bisa bengkak? Tentu saja masih bisa. Karena kenapa? Ini kan masih ada yang kita loskan nanti untuk sebagai tajuk paling ujung. Tuh, jadi tetap ya, walaupun pecah dua, itu ya besarnya jangan sama ya teman-teman kalau bisa ya. Apalagi untuk cabang pertama, sebagai terusan ke apa ya, ke lidahnya itu harus ada yang lebih dominan. Jadi entah boleh yang di belakang atau yang di depan, itu bebas ya. Oke, kita mulai akan potong-potongi ya teman-teman. Kita mulai akan potong-potongi cabang-cabang yang sudah sekiranya belen ya. Jadi akan kita potong ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, ini kita mulai eksekusi dulu ya teman-teman. Jadi kita akan potong dulu di bagian di belakang ini ya. Wis, perlu kita kurangi dulu nih supaya kelihatan jelas ya. Nah, oke, untuk di bagian ini kita potong di sini dulu ya. Nah, ini sudah ya. Terus untuk di bagian background kita lihat apakah sudah cukup.
Lihat dulu, oh di bagian yang samping ini ya teman-teman. Nah, ini kita potong dulu di sini ya. Oke. Agak sedikit jauh dulu tidak apa-apa ya teman-teman. Untuk bagian background coba kita lihat dulu. Untuk bagian background sudah kita potong di sini dulu ya. Sementara waktu kita potong di sini dulu ya. Nah, terlalu panjangan kayaknya. Oke, kita potong lagi. Untuk di bagian ini juga boleh kita potong ya. Terus untuk di bagian yang di sini juga boleh kita potong. Tuh, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk pengisi di background ini sudah masuknya ke anak cabang dan ke perantingan ya. Bukan di cabang utama yang ini ya, teman-teman. Tuh, bukan yang ini ya. Oke, sip. Nah, untuk di bagian akar sekalian, ini nanti akan kita agak sedikit besarkan sedikit ya teman-teman untuk di bagian yang ini ya. Untuk di bagian itu akan kita besarkan sedikit ya teman-teman. Nah, ini walaupun dia ruang kosong, belakangnya ini kelihatan ya. Tuh, kelihatan jelas ya. Jadi terlihat kosong cuman terisi ya. Jadi seperti itu. Kalau kata-kata senior kan seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan pengepresan ya. Jadi akar-akar dominan yang sekiranya dia sudah terlalu dominan akan kita potong ya teman-teman, sama hanya di sini ya. Kita akan buka dulu. Ini kemarin ada perakaran yang kita sudah tahap ya. Tuh kelihatan sudah keluar ya untuk bekas ininya, pemotongannya. Kita rapikan lagi. Nah, sekarang yang besar nih. Akar yang besar. Mana nih yang akar yang besar nih? Nih, kelihatan ya. 1, 2, ada 4 akar harusnya yang kita press. Ini kita press ya, bismillahirrahmanirrahim. Supaya lebih enak tahapannya. Ini satunya megangin kamera, jadi agak sedikit susah ya teman-teman. Nah, oke. Kita coba tarik ya. Seperti ini juga bisa menjadi peremajaan akar ya. Jadi nanti kita tidak perlu ganti media. Akar itu dia kita benerin dulu deh. Tuh. Jadi akar itu bisa berkembang lagi ya. Oke, sip. Tinggal kita rapikan lagi, masih kurang ini untuk pecahannya. Nah, sepertinya ini juga sekalian lah, tanggung ya. Nah, ini kan pasti nanti ada pertanyaan ya, Mas, apakah berpengaruh, Mas? Nanti setelah pengepresan seperti ini, kok atasnya sudah dipres juga, Mas? Itu biasanya nanti ada pengaruhnya ya, teman-teman. Cuman kondisi yang kita lakukan seperti ini, sebaiknya ya, ketika melakukan pengepresan akar,
atasnya itu jangan dikotak-katik ya teman-teman. Dan sebaliknya ketika kita melakukan pengelosan atas, akarnya jangan dikotak-katik. Sebaiknya seperti itu. Oke, sudah ya. Tinggal sekarang yang di depan kayaknya ya. Coba kita lihat dulu. Ya, untuk yang di depan kita kurangi dulu ya. Ini ngambil angle-nya susah ya teman-teman kalau pas buat video kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah, kita sambil belajar ya. Oke, sip. Tuh. Tinggal kita rapikan aja lagi. Oh, sama satu lagi yang di sini ya teman-teman. Oke. Supaya lebih cepat nanti setelah ini kering itu bisa kita kasih kokopit ya. Untuk atasnya nanti akan kita praktekkan pas pemberian kokopit dan tapi nggak usah ya untuk pemberian kokopit aja kok, tinggal kita taruh di atasnya. Nah, jadi kalau seperti ini kita tidak perlu ganti media ya teman-teman. Sepengalaman saya ya lebih baik sih ganti media, cuman kalau biasanya kan harus ada kalau ganti media full semuanya kan itu kan memerlukan waktu untuk pohon ini rekondisi ulang ya. Biasanya sih seperti itu ya teman-teman, pengalaman saya. Nah, untuk pemberian kokopit nanti di sini ya teman-teman. Jadi nanti di sini kan biasanya kalau untuk anting putri dia tumbuhnya ke atas ya. Tumbuh ke atas, jadi dia pemecahannya ke depan semua. Oh, jadi seperti itu ya. Untuk hasil sementaranya ini sudah kita proses, sudah kita oprek-oprek semuanya ya. Ini kenapa saya sisakan satu, karena di sini masih perlu nutrisi ya teman-teman, jangan dibuang semua. Nah, mungkin cukup seperti itu dulu karena sudah terlalu hancur ini pohonnya. Saya buat ya. Tidak ya teman-teman, kita membuat hasil yang terbaik ya. Mungkin cukup seperti itu dulu. Semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Misalkan teman-teman mau nyari bahan-bahan tahapan, programan akar, kita juga masih ready ya. Oke, salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.